warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Berjumpa lagi dengan saya Jovi di acara podcast Presisi Satlantas Polres Blora bersama dengan The Legend Police in Polres Blora. Beliau adalah AKP Yogo dari Satlantas Polres Blora. Oke, atau biasa disapa dengan sebutan Bapak Sayugo. Tapi kalau saya manggilnya itu Yang Yogo gitu. Karena yang itu ada kepanjangannya. Eyang Kakong artinya gitu. Mbah Yogo gitu. Jadi saya sama beliau ini pernah satu unit ya Dan ya. Betul sekali. Satu unit 2 tahun di unit di Kiasa. Sudah banyak makan garam. Bahkan kita pernah penyuluhan boncengan cuma berdua. Karena memang anggotanya cuma saya tok. Nah, di sini kita akan membahas seputar lalu lintas ya Dan ya. Oke. Tugas kita. Yang pertama Dan, mohon ini Dan diceritakan perjalanan dinas selama berdinas di kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Jovi. Pengalaman dinas di kepolisian Resort Blora sejak tahun 86 dan saya belum lahir tuh Dan. Ya. Belum dibuat malah. 86 dan nanti berakhir tanggal 1 Mei. Mohon doanya Mbak Jovi. 1 Mei. 1 Mei berarti saya tinggal 2 bulan ya. 2 bulan. Berarti sudah berapa puluh tahun Dan? Sekitar 36 tahun, 36 tahun luar biasa. 36 tahun ya. Separuh dinas saya melaksanakan tugas di Satbimas dan separuh masa dinas saya juga kita laksanakan di Satlantas Polres Blora. Itu pengalaman dinas saya, ya mudah-mudahan nanti minta doanya sekali lagi 1 Mei Kak saya dapat pensiun masih tetap segar. Tinggal 2 bulan aja. Iya. Insya Allah lulus dengan predikat cum laude. Jadi nih AKP Yogo ini sangat terkenal di era 2005 hingga 2015. Tentunya di usia-usia sepantaran saya itu beliau sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Polisi yang paling ditakuti oleh remaja pada zamannya ya. Tapi setelah saya ini mengenal beliau, ternyata beliau itu orangnya disiplin, lebih ke idealis. Jadi semua yang dilakukan kepada kita itu untuk semata-mata untuk membangun sikap gitu ya Nen. Iya, betul ya. Gitu. Jadi begini Mbak Jovi, sebetulnya saya banyak yang bilang saya ini galak. Memang saya galak, terutama kepada anak-anak, adik-adik yang saya merasa bertanggung jawab, misalnya anak SMP, SD, terutama SMA yang saya tekankan supaya disiplin, hati-hati di jalan. Mengapa demikian? Ini adalah amanat dari undang-undang juga bahwa generasi muda itu harus diselamatkan, jangan sampai kita punya generasi yang tidak terselamatkan, misalnya akibatnya dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan yang fatal. Ini kan sangat sayang. Nah, setuju banget Dan. Jadi kalau semuanya anak milenial ini nggak kita jaga, tentunya kalau mereka masih muda, umur 15 sampai 20 tahun terus mereka kecelakaan, patah tulang dan lain-lain dan sebagainya. Mereka nggak bisa meneruskan karirnya ke depan ya Dan ya. Betul ya. Terus Walaupun memang kenyataan saudara-saudara kita yang disabilitas itu bisa hidup, namun demikian kita sebagai manusia yang yang berharap alangkah baiknya kalau kita yang sudah dikaruniai dengan indera yang lengkap ini kita bersyukur dan kita tetap menjaga supaya badan kita, fisik kita ini tetap selamat, utuh, sehingga harapan dari bangsa dan negara ini bisa tercapai. Oke, nah selain kaum milenial nih Dan, saya sering melihat nih Komandan itu dulu sering melakukan PSA atau polisi sahabat anak ya Nen ya. Oh, iya, kegiatan iya. apa aja sih yang dilakukan PSA ini karena kan memupuk nilai-nilai baik dalam berlalu lintas sejak dini ya Nen ya. Iya. Jadi begini Mbak Jovi, di dalam kegiatan di Satlantas, pembinaan terhadap
generasi muda itu ada dibedakan sebutan-sebutannya ya. Kalau anak usia dini dari TK sampai SD kelas 3, nah, kelas 3 itu dengan program yang namanya PSA, Polisi Sahabat Anak. Tetapi anak SD sampai dengan SMP itu SMA itu bisa menggunakan istilah polisi mitra pelajar ya. Kemudian kalau kita kepada rekan-rekan mahasiswa bisa dengan sebutan kemitraan dengan mahasiswa perguruan tinggi. Ini yang perlu kita pahami ya. Supaya apa? Karena kalau kita berbicara dengan anak SMA tidak mungkin polisi sahabat anak lagi, walaupun bentuknya tetap bersahabat, tetapi karena itu dengan pelajar SMA maka disebut mitra pelajar, begitu kan Mbak. Jadi sifatnya kemitraan. Kalau polisi sahabat anak kita lebih cenderung harus memberikan contoh kegiatan-kegiatan kepolisian yang praktis. Suatu contoh pengenalan begini Mbak, lampu abang hijau, nah gitu kan Mbak. Ditanamkan sejak dini Nah ya, itu ya. ditanamkan bahwa lampu merah itu berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Ini kalau kita tanamkan mulai sekarang, kemungkinan kalau ada anak yang diajak orang tuanya lalai, Malah menegur orang tuanya ya. Dan mengingatkan lampu merah Pak, betul lampu sekali. merah. Itu suatu tahun ini kenyataan ada yang seperti itu. Itulah manfaat atau fungsi dari pembinaan anak Sejak usia kecil. dini. Ya. Terus kita laksanakan bagaimana cara bersepeda yang baik, bermain yang baik. Sesuai jalurnya Iya, ya. Dan itu. Kemudian kalau kita berbicara atau dalam bergabung dengan kegiatan para pelajar tingkat SMP, ini juga kita juga harus tahu apa yang harus kita bicarakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara terlalu mengarah kepada bahan pembicaraannya terlalu mengarah kepada anak-anak SMA, maka nanti adik-adik kita yang SMP ini nanti bisa berpendapat, loh kok saya diajak ngomong masalah motor, berarti saya ini boleh naik motor. Nah ini supaya jangan salah paham kan, Mbak. Ya, ya. Kita hindari ya berbicara masalah kendaraan harus pakai ini kita hindari dulu supaya apa? Bahwa pada usia SMP ini masih tetap belum diizinkan untuk naik motor, gitu kan Mbak. Tetapi berarti penyuluhan kepada adik-adik ini maupun dari tingkat SD, SMP dan SMA itu memiliki gaya bicara dan cara yang berbeda-beda ya, Dan nggak bisa disamakan ya. Cara yang berbeda, ada kualifikasi yang berlainan. Ya. Kalau kita bicara dengan mahasiswa, kita juga akan lain lagi kan. Kita tidak bisa berbicara kepada anak SMP atau SMA, tetapi kita lebih menitik beratkan ke mahasiswa adalah misalnya seperti diskusi, pemecahan masalah dan sebagainya. Itu akan lebih tepat. Jadi pelibatan rekan-rekan mahasiswa bagaimana supaya kondisi penciptaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Blora khususnya ini bisa berjalan baik, otomatis rekan-rekan mahasiswa kita sangat butuhkan perannya bagaimana untuk terutama meningkatkan kesadaran, itu kan. Itu Mbak Jovi ya. Oke, selanjutnya nih Dan, banyak kan nih kalau kaum milenial nih yang terlibat kecelakaan lalu lintas, Dan faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mereka ini bisa menghindarinya, Dan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Jovi ya. Ini memang kita semuanya perlu menyadari, rekan-rekan semuanya, bahwa kecelakaan lalu lintas itu bagi polisi itu bisa kita hindarkan. Kecelakaan lalu lintas itu bagi polisi teorinya bukan suatu takdir, tetapi suatu hal yang bisa kita hindari, ya. Kita cegah. Biasanya yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran. Polisi punya teori ya bahwa suatu pelanggaran dapat berakibat fatal, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengapa demikian? Ya,
pelanggaran itu bisa terjadi apabila kita yang pertama adalah lupa. Ya, suatu contoh misalnya kalau lupa begini. Hal sepele ya Dan ya, Iya, lupa hal tapi sepele. bisa berakibat fatal. Nah, ini saya sering di jalan mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang memakai helm, sudah memakai helm tapi belum ditalikan. Kelihatannya beliau ini sudah memakai helm, tapi kita sebagai petugas tidak boleh diam saja. Begitu kita tahu, kita persilahkan berhenti, sampaikan, Bu, mohon talinya helm dibetulkan. Diklikkan ya. Nah, itu adalah suatu hal yang sepele, namun mengingatkan kepada warga masyarakat agar prosedur penggunaan helm ini benar-benar diterapkan, Diperhatikan, tidak ya. hanya sekedar formalitas. Karena ini ada polisi, helmnya saya pakai begini, tidak begitu. Ya. Makanya polisi dituntut jueh. Wong Jawa itu mengatakan begitu, Mbak. Jueh itu artinya begitu tahu pelanggaran yang sekecil apapun, minimal kita mau menegur, mengingatkan kepada warga masyarakat, otomatis dengan humanis. Itu Mbak Jawi ya. Betul sekali. Selain itu apa lagi Dan? Faktor penyebab kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan di samping karena faktor kelalaian ada faktor alam ya. Faktor alam, cuaca misalnya. Cuaca. Nah ini kami himbau kepada warga semuanya, ini musim penghujan, hati-hati pada waktu hujan, lebih baik kita berhenti sejenak, mencari tempat yang teduh untuk beristirahat ya, menunggu hujan reda. Atau kalau memang jalan ya kita harus benar-benar hati-hati, menyalakan lampu. Kalau saya biasanya memakai sen, Mbak, sen kanan, karena lampu sen itu kan warnanya kuning, Mbak. Iya, Dan. Warnanya kuning itu dia itu mampu memberi sinyal yang jauh tuh kelihatan ya. Nah, kelihatan kita nyalakan pakai sen yang kanan lah. Kanan. Maksudnya apa? Supaya hati-hati ya. Hati-hati. Yang warga masyarakat yang berkendara dari depan ini tahu, oh ada gitu ya. Makanya perlengkapan kendaraan sangat diperlukan. Itu kan Jadi sebelum berkendara dicek dulu ya Dan. Cek kelengkapan dulu, dari surat-surat, kelengkapan, mulai motor, surat-surat, hingga yang kesehatan menempel di badan kita juga. Mbak, yang jangan lupa ya. Suatu contoh misalnya kalau kita sakit pusing, apalagi sekarang pandemi Mbak ya. Pusing, batuk, pilek ya jangan berkendara dulu, istirahat dulu ya. Itu kesehatan sangat dibutuhkan untuk menempuh perjalanan berkendara. Di samping itu perlengkapan kendaraan, spion itu pakai standar. Spion itu dibuat oleh perancangnya dengan ukuran sekian mili, sekian senti, tiangnya sekian ini. Ini adalah perancang yang sudah memiliki sertifikasi yang Nah, itu diakui Dan, oleh kadang negara. teman-teman nih pada ini Dan pengen nyopot spion lah, terus diganti knalpot brong, Iya. terus dimodifikasi yang aneh-aneh gitu loh Iya, Dan. betul. Itu memang apa ya? Dari sebetulnya sebagian kecil, Mbak. Sekarang masyarakat kita sudah banyak menyadari arti pentingnya perlengkapan kendaraan. Itu kan Mbak Jovi, lampu depan. Makanya polisi, pemerintah wajib menyalakan lampu depan sepeda motor ya, siang hari. Itu juga tujuannya adalah supaya kita tahu ya, yang depan itu malah yang berlawanan dengan kita itu tahu, oh ada sepeda motor dan sebagainya. Jangan sampai karena melamun dan sebagainya itu terjadi kecelakaan. Ada faktor penyebab lagi ya, perlengkapan, cuaca. Ada faktor yang namanya adalah faktor tadi kelalaian, Mbak ya. Kelalaian, suatu contoh misalnya sekarang ini nerobos. Nah, ini bahaya sekali loh, Mbak, itu, Mbak. Nerobos lampu traffic light ya. Ini supaya kita menyadarkan masyarakat, lampu kuning itu kewajiban kita adalah mengurangi kecepatan. Bukan malah semakin Jangan cepat. menambah kecepatan, nggih, jangan menambah kecepatan. Kemudian lampu kuning pada waktu setelah lampu merah, terus lampu kuning kan Mbak Jawi ya. Peringatan untuk berhenti. Itu jangan mendahului. Ya, itu bisa ditilang enggak Mbak Jawi? Bisa. Bisa ya. Karena itu masih dianggap lampu merah, belum diizinkan untuk Hijau. berjalan, belum hijau. Begitu kan Mbak Jawi? Iya, benar sekali. Ini monggo
saudara-saudara, rekan-rekan semuanya, patuhi traffic light ya. Pada waktu lampu kuning wajib mengurangi kecepatan. Lampu kuning setelah lampu merah bahwa Anda persiapan untuk berangkat. Ini yang perlu diingatkan gitu. Baru ya, persiapan ya, Nen? Iya, persiapan. Belum boleh jalan gitu ya. Oke, nah yang terakhir nih Dan. Yeah. Teman-teman bisa disampaikan pesan-pesan kepada generasi milenial dalam berlalu lintas, Dan yang terakhir nih, penekanan yang terakhir kepada generasi milenial ya, adik-adik saya, anak-anak saya, cucu saya barangkali cucu saya ya, tetap hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru kepengen mengoperasionalkan atau mengendarai sepeda motor sendiri ya. Jangan terburu-buru mengoperasionalkan kendaraan sendiri. Kepada Bapak Ibu yang punya putra ya, yang sangat kita sayangi juga demikian. Karena peran orang tua ini sangat penting sekali, Mbak Jawi ya. Iya. Bagaimanapun aturan dibuat, sekolahan sudah diketati, tetapi Bapak Ibu tidak membantu, maka juga pelanggaran juga akan tetap berlanjut. Berarti peran pengawasan dari orang tua itu sangat dominan ya, terutama masalah dengan ketertiban penggunaan penggunaan kendaraan bermotor untuk anak-anak kita ya, itu. Terus yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, ini musim pandemi, saya mengingatkan Mbak Jovi ya, yang belum vaksin. Yang belum vaksin jangan takut vaksin. Jangan takut vaksin ya. Yang sudah berusia 18 tahun ke atas ya Pak ya? Betul sekali, 17 tahun ke atas. 18 tahun ke atas boleh mengikuti vaksin booster ya. Yang belum segera ikuti vaksin. Jangan takut karena itu untuk kepentingan kita sendiri dan ke depan segala administrasi itu harus membutuhkan vaksin 1 sampai 3. Iya. Terus tetap mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas ya. Nah, buat teman-teman yang mau mengetahui info-info tentang vaksin, jadwal-jadwalnya bisa mengikuti berita di Instagram TMC Satlantas Polres Blora atau bisa DM langsung ke Instagramnya. Nanti kalian bisa mendapatkan informasi kapan dan di mana vaksinasi harian dilaksanakan. Seperti itu ya. Oke, demikianlah podcast Presisi Satlantas Polres Blora kali ini. Buat teman-teman yang masih penasaran pengen tanya yang lain-lain, bisa langsung DM ke Instagram kami. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, demikian. Salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.